warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam Indonesiaku. Anak-anak yang berbahagia, di video kali ini Ibu Guru akan membahas materi PPKN untuk kelas 9 dengan tema Hakikat dan Teori Kedaulatan. Jadi anak-anak, di materi ini ada beberapa hal yang akan Ibu Guru sampaikan, yaitu yang pertama mengenai pengertian kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan menurut bahasa itu artinya berasal dari kata daulah, dari bahasa Arab yang artinya adalah kekuasaan tertinggi. Itu kedaulatan menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, kedaulatan merupakan sebuah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan menjalankannya dengan semua cara yang tersedia. Itu adalah pengertian kedaulatan secara istilah. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas ya? Baik, selanjutnya Ibu Guru akan menjelaskan mengenai sifat-sifat kedaulatan. Jadi ada 4 sifat pokok kedaulatan. Yang pertama ada asli. Artinya adalah bahwa sebuah kekuasaan itu tidak diturunkan atau tidak berasal dari kekuasaan lainnya. Kemudian sifat yang kedua adalah permanen. Artinya bahwa kekuasaan itu akan tetap ada sepanjang negara berdiri walaupun pemerintahannya sudah berganti berulang kali. Kemudian sifat yang ketiga adalah tunggal. Artinya adalah bahwa kekuasaan itu merupakan satu-satunya yang ada di sebuah negara dan tidak bisa dibagikan kepada bagian atau badan lembaga lainnya. Kemudian sifat yang keempat adalah tidak terbatas. Artinya adalah bahwa kekuasaan itu tidak bisa dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Yaitu adalah 4 sifat pokok dari kedaulatan. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas ya? Baik, selanjutnya Ibu Guru akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kedaulatan. Ada 2 bentuk kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan ke dalam, dan yang kedua, kedaulatan keluar. Yang dimaksud dengan kedaulatan ke dalam itu merupakan sebuah kekuasaan untuk mengatur organisasi pemerintahan di dalam sebuah negara oleh negara itu sendiri dan untuk mengelola sumber daya alam bangsa itu sendiri tanpa adanya campur tangan dari negara lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian kedaulatan keluar itu artinya adalah kekuasaan untuk menjalin hubungan atau kerjasama dengan negara lain tanpa adanya ikatan atau tanpa terikat oleh kekuasaan lainnya. Contohnya seperti kerjasama internasional, menyatakan perang, menyatakan damai, ataupun dengan aktif dalam sebuah organisasi internasional. Itu merupakan bentuk-bentuk dari kedaulatan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Baik, selanjutnya Ibu Guru akan menjelaskan mengenai teori-teori kedaulatan. Jadi ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai teori kedaulatan. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Ini merupakan teori kedaulatan tertua yang ada sepanjang sejarah, ya. Dan menurut teori kedaulatan Tuhan ini menganggap atau mengajarkan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh negara atau pemerintahan itu berasal dari Tuhan. Dan nantinya Tuhan akan memilih atau menunjuk wakil-wakil terpilih yang kemudian secara kodrati mereka akan dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Itu menurut teori kedaulatan Tuhan. Kemudian yang kedua ada teori kedaulatan raja. Menurut teori ini menganggap bahwa rajalah yang memegang kekuasaan tertinggi di sebuah negara, bahkan lebih tinggi dibandingkan konstitusi. Kemudian yang ketiga ada teori kedaulatan negara. Teori ini menganggap bahwa kekuasaan tertinggi berasal dari negara itu sendiri sebagai lembaga kehidupan masyarakat yang tertinggi. Selanjutnya yang keempat ada teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi itu
yang terdapat dalam sebuah negara berasal dari hukum. Dan yang terakhir, yang kelima, ada teori kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi di sebuah negara, dan rakyat dengan kekuasaannya itu akan menunjuk penguasa yang dipilih dari rakyat sendiri, yang nantinya akan melindungi hak-hak rakyat. Nah, itulah adalah 5 teori kedaulatan. Gimana anak-anak? Sudah paham ya? Kemudian yang terakhir, Ibu Guru akan menjelaskan mengenai pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Jadi Montesquieu ini merupakan salah satu ahli dari Perancis yang menganggap bahwa di dalam sebuah negara supaya tidak ada pemusatan kekuasaan terhadap satu orang, maka harus ada pembagian kekuasaan. Dan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu ini dikenal dengan teori trias politika, yang di dalamnya ada 3 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, itu adalah kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, itu adalah kekuasaan untuk menjalankan peraturan perundangan atau juga disebut dengan kekuasaan melaksanakan undang-undang. Dan yang terakhir ada kekuasaan yudikatif. Ini adalah kekuasaan untuk mengawasi jalannya peraturan perundangan atau menegakkan peraturan perundangan yang berlaku, atau sering disebut dengan kekuasaan kehakiman. Baik anak-anak, itu saja materi mengenai hakikat dan teori kedaulatan dari saya. Semoga materi yang tadi saya sampaikan dapat kalian pahami dengan baik dan tentunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam cerdas, salam Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.